pakai macOS juga. Kalau ada, mungkin nanti SQL-nya yang digunakan agak bukan apa namanya. Kalau dari ini kan pakai Hyegi SQL tuh kalau dari kampus, tapi kalau yang macOS nanti pakai aplikasi yang lain. Cuman secara fitur seharusnya sih sama aja. Jadi saya sudah coba kemarin untuk SQL ini, kalau saya sih kalian bisa pakai My Portable SQL itu untuk apa namanya untuk menjalankan SQL-nya. Bisa juga pakai SAM XAMPP. Itu kalau umpama udah selesai di download dan diinstal, nanti front end-nya baru pakai Hyegi SQL. Nah, sekarang coba di download dulu aja. Saya sih kemarin ngelihat juga ada apa namanya ada YouTube dari Pak Agung untuk panduan installnya. Nah, ini udah pada punya SQL belum? Kalau belum, udah pada download SQL belum? Gimana? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum download juga ya? Iya, belum. Oke. Saya coba kasih linknya aja ya. Ini ada sum-nya dulu. Ini yang jadi linknya dibuka. Nah, nanti di download yang sesuai. Kalau saya sih kemarin pakai yang paling baru, yang versi 8, yang paling bawah. Ini ada ke Windows, ada ke Linux, sama ke macOS juga. Nah, ini coba di download dulu. Nanti kalau sudah download ini, kalau untuk Hyegi SQL-nya udah pada dapat belum? Saya sih dapatnya malah dari LMS karena Hyegi SQL itu. Gimana Mas Ari? Ada di LMS belum? Maaf, Pak. Macet-macet sih, kenapa ya, Pak? Enggak, yang Hyegi SQL ada di LMS nggak, Mas? Nah, ini saya udah ngecek di LMS kan, Pak. Untuk bahan praktikum itu cuman latihan, Pak. Untuk Yang aplikasi master, Mas? aplikasi. Atau Masih kosong sih, Pak. Kosong. Jadi belum tahu aplikasi apa aja yang mesti diinstal itu, Pak. Oke, siap. Saya coba kasih ya. Oke, yang Hyegi-nya udah masuk juga. Terus memakai macOS bisa download di SQL Pro. Nanti coba jadi untuk yang awal-awal itu di download dulu SAM-nya yang dari link yang paling atas tadi. Nanti dijalankan semua itu nanti sampai next sampai ending lah. Cuman kayaknya dia akan langsung minta restart. Nanti coba bisa nggak di hold restart-nya. Kalau umpama nanti pada minta restart, ya nggak ada masalah. Nanti kan bisa di lagi. Terus kalau sudah selesai instalasi SAM, nanti untuk yang pakai Windows, yang Hyegi SQL-nya ini di-download, terus dijalankan juga. Ini kalau udah selesai instalasi Hyegi-nya juga, nanti bisa diklik link YouTube-nya itu terkait gimana cara mulai di Hyegi SQL. Di situ diterangkan juga gimana cara memasukkan file di SQL-nya. Oke, sambil nunggu teman-teman instalasi, nanti kalau umpama ada problem di installnya langsung bilang ya. Jadi sambil nemenin teman-teman ini,
instalasi dulu. Mungkin saya akan memberikan materi terkait TABK untuk penyegaran. Nah, apa sih TABK itu? Gimana sih secara real TABK itu digunakan? Oke. Ini ada bahan terkait kemarin baru aja ada ini diklat juga di kantor terkait SQL. Salah satu bahannya penyegaran terkait TABK ini. Yang pertama adalah pengaruh TI pada internal audit. Ini konsep audit sistem informasi. Jadi dampak IT pada internal audit itu ialah yang pertama dari audit areanya. Audit areanya jelas makin meluas. Ada yang ada terkait tata kelolanya, ada terkait manajemen layanan, dan lain-lainnya. Jadi IT ini jelas memperluas ruang lingkup dari internal audit itu sendiri. Yang kedua ialah kompetensi auditor. Auditor jadinya dituntut untuk menguasai resiko dan juga pengendalian terkait infrastruktur IT dan juga aplikasi. Siklus auditnya, salah satu dampaknya itu kalau di Gen sendiri kami menggunakan audit manajemen sistem. Jadi di sini untuk penilaian resiko, untuk pembuatan KKA, untuk review berjenjang itu dilakukan di audit manajemen sistem ini. Kita sih menggunakan teammate. Terus yang akan kalian pelajarin ialah teknik pengumpulan dan juga evaluasi bukti. Ini penggunaan TABK dan juga penggunaan data analitik. Cuman secara umumnya memang disebutnya itu ialah data analitik. Resiko-resiko pada sistem berbasis TI. Yang pertama ada resiko pada hardware, pada software, dan juga pada data. Yang kedua ialah berkurangnya jejak audit yang nampak. Tapi secara real, kalau umpama aplikasinya itu memang dibuat dengan pas ya, dengan benar, itu seharusnya audit realnya akan lebih nampak. Jadi siapa yang mengotorisasi ini, siapa yang menjalankan itu, seharusnya dari sistem itu akan lebih jelas kelihatannya. Yang ketiga, berkurangnya pemisahan tugas tradisional, otorisasi, pembukuan, dan kustodian. Lah, ini sebenarnya kalau dari sistem, tergantung dari sistemnya juga. Kalau masih sistemnya bagus, pemisahan ini juga akan lebih bagus juga. Cuman memang kendalanya, beberapa kendalanya kalau umpama ada tiga user gini, otorisasi, pembukuan, dan kustodian. Kita sudah memberikan user itu kepada masing-masing nama yang harus menggunakan user dan passwordnya masing-masing. Cuman pada saat dilakukan pemeriksaan sering juga ditemukan ya ini itu bukan 3 orang yang berbeda, tapi ini tuh orang yang sama, tapi dia dikasih user oleh orang-orang yang lainnya untuk mengerjakan hal yang seharusnya dilakukan oleh 3 orang itu. Yang keempat itu ialah adanya kebutuhan kompetensi dan keterampilan SDM dalam menggunakan dan mengoperasikan sistem TI. Ini alur TABK-nya sendiri. Yang pertama itu ialah penyusunan RCM, terus penyusunan PKA dan skripnya. Skripnya ini maksudnya skrip di aplikasi. Skripnya ini bisa di ACL, bisa di SQL, selalu dilakukan pengujian data, dan yang terakhir anomali yang sudah ditemukan itu dikonfirmasikan dulu. Terus, oh iya, ada satu yang di UTS kemarin. Saya itu selalu menyampaikan bahwa pada saat kalian melakukan sebuah pengujian atas data, ada raw datanya di situ, itu jangan menggunakan raw data itu untuk dilakukan pengujian. Maksudnya jangan menggunakan pengujiannya di sheet itu juga.
copy aja dulu ke sheet yang lainnya, lah itu yang dilakukan pengujian. Jadi kalau umpama ada masalah, sheet yang jadi data awal itu data mentahnya nggak akan terganggu juga. Nah itu yang kemarin menjadi bahan penilaian juga sih. Oke, lanjut ke materi. Ini saya asumsikan kalian ini ya, kalian download dan install ya. Jadi kalau umpama ada yang nggak pas, langsung ada problem, nanti langsung menyampaikan aja. Nggak apa, saya nanti langsung dipotong. Oke, untuk penyusunan RCM sendiri, RCM itu, gimana sih RCM itu benarnya? Saya coba tampilin dulu. RCM itu secara umum bentuknya seperti ini. Cuman mungkin ini sudah ini yang versi lengkapnya lah. Tapi untuk versi umumnya, versi umumnya seperti ini. Jadi dari sebuah proses bisnis itu kita bisa melihat mana proses, gimana dokumennya berjalan, terus gimana proses bisnisnya itu berjalan, siapa aja yang terlibat di sana, terus dari proses bisnis itu kita buat apa aja sih uraian resikonya yang ada. Jadi di sini ini contohnya di aplikasi Sakti, ini di modul aset tetap. Jadi ini yang pertama bisa dilihat ada uraian resiko, ada juga ID kendalinya, ada juga pengendaliannya dan tipe pengendalian. Maksudnya ialah umpama ada resiko di sini dapat nilai perolehan aset tetap dengan saldo minus. Ini kan sebuah resiko dari migrasi data dari SIMAK ke SIMAN, dari SIMAK ke Sakti, ya gitulah. Jadi intinya kita temukan dulu resikonya dari proses bisnis itu. Umpama kita udah ngelis semua resikonya, baru kita lihat pengendaliannya itu seperti apa sih di resiko itu. Pengendaliannya seperti ini. Tipenya apa pengendaliannya? Tipenya ini ITDM. ITDM ini IT depending manual. Maksudnya ialah IT yang nggak bisa jalan juga tanpa ada campur tangan manusia. Jadi untuk tipe pengendalian ini ada 3, manual, ITDM, dan juga aplikasi. Kalau umpama manual berarti ya yang ngecek itu orang di situ. Kalau umpama ada A1 tambah 1 ialah sama dengan 2, itu berarti nanti harus orang yang akan ngecek di perhitungannya. Cuman kalau aplikasi itu sudah dilakukan validasi di sistem. Jadi kayak kalian yang pelajari kemarin di Excel juga kan bisa dibuat validasinya. Contoh yang paling terkininya pas saya kemarin coba masukin nilai itu kan bisa langsung. Jadi saya download dulu form Excel-nya. Dari form Excel itu saya kopas nilainya, hasil nilai akhirnya ke situ. Tapi pada saat saya kopas ada nilai yang lebih dari 100, di Excel itu langsung memberikan notif juga. Ini nggak bisa dimasukkan karena nilai maksimalnya 100 lah. Contohnya seperti itu. Untuk ITDM itu yang butuh campur tangan manusia. Maksudnya IT ini nggak bisa melakukan full pengujiannya. Jadi contohnya sih di proses impor itu. Jadi kalau kalian yang melihat kemarin di tugas tambahan itu kan uraian barangnya macam-macam. Dari uraian barang itu bea cukai harus bisa menentukan ini tuh sebenarnya tarifnya berapa sih. Nah itu selain dilakukan oleh sistem juga ada campur tangan manusia untuk melihat ini tuh pasnya itu masuk ke HS code yang mana sih, HS code yang mana yang nantinya akan mempengaruhi tarifnya berapa sih dari situ. Tapi untuk secara lebih lengkapnya lagi, dari pengendalian yang ada tadi, kita bikin juga test of decide-nya. Jadi
apakah memang aktivitas itu sudah memiliki pengendalian yang bagus. Jadi sebelum bergerak lebih jauh, kita cek dulu dari proses bisnis itu sebenarnya udah pas belum sih, ataukah nanti ada yang perlu ditambahkan lagi. Terus yang kedua ialah test of effectiveness. Itu kita melihat efektif atau enggaknya pengendalian itu. Terus yang terakhir itu ialah test of substantive test yang terakhir. Nah, substantive test ini yang apa ya? Ini yang digunakan dalam auditnya. Jadi sebelum menuju audit itu dibuat dulu SCM-nya ini. Selain dari yang sini ada juga yang ini flowchart yang tadi. Jadi pada saat kita coba untuk melihat, untuk kita menilai resikonya, kita kan harus tahu dulu gimana sih proses bisnisnya itu dari aplikasi itu. Jadi kita melihat dari awal gimana cara dia proses bisnisnya, siapa aja yang yang punya kewenangan di sana, terus dari resiko-resiko tadi itu, resikonya itu sebenarnya munculnya di mana aja. Jadi itu yang harus dibuat di RCM tadi. Kembali lagi ke slide-nya. Jadi untuk RCM tadi itu untuk dapat membuat RCM-nya, selain dari kita tahu dari sistemnya, kita juga bisa melakukan analisis peraturan. Jadi di peraturan itu kan, saya kurang tahu kalau peraturan di yang kementerian lain ya, tapi kalau peraturan di Kementerian Keuangan itu sudah cukup bagus. Jadi gimana sistem itu, gimana proses bisnis itu bekerja, gimana dokumen itu bekerja, siapa saja yang mengotorisasi, gimana pengendaliannya, itu seharusnya sudah ada di peraturan-peraturannya. Mungkin secara umum adanya di PMK, Peraturan Menteri Keuangan, tapi secara khusus biasanya ada di Pers Dirjen dari masing-masing dirjennya. Terus yang kedua itu kita juga bisa melakukan walkthrough. Walkthrough maksudnya kita bisa, walkthrough itu kan artinya kita seolah menjadi orang yang ada di dalam sistem itu. Jadi kalau umpama untuk menjadi operator itu apa aja yang dilakuin sih? Gimana sih cara operator bekerja? Jadi membuka aplikasinya juga, kita bekerja sebagai seorang operator, apa aja sih yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, gimana pengendaliannya. Terus yang ketiga, kita juga bisa melihat dari temuan-temuan terdahulu. Jadi kan audit ini nggak cuma dilakukan sekali aja, kemungkinan ada juga audit ini dilakukan yang terdahulu. Jadi meskipun nanti mungkin ada perubahan di peraturannya atau perubahan aplikasinya, cuman mungkin ada beberapa temuan yang bisa diambil atas hal-hal yang secara umum lah, atas proses bisnis itu. Yang keempat, diskusi dengan pengelolanya ini. Jadi yang keempat, diskusi dengan pengelolanya ini penting juga sih. Jadi pada saat kita sudah menemukan pattern-nya dari situ, ya kita nggak langsung membuat RCM itu, tapi kita diskusi dulu hal-hal yang kita temukan itu sudah pas atau enggak, baru nanti kita finalize lah dengan diskusi itu. Nah, outputnya tadi yaitu identifikasi resiko dan juga identifikasi pengendalian yang ideal dan aktual. Yang aktual maksudnya yang sudah ada, tapi idealnya itu maksudnya yang dari penilaian auditor, pengendalian itu sebenarnya udah nggak pas lagi. Pengendalian itu harusnya seperti ini. Lah itu kita juga di RCM-nya. Yang kedua, penyusunan PKA dan skrip.
Jadi yang tadi secara lengkap tadi kita kan juga melihat test of design, test of effectiveness, dan juga substantive test. Lah, kita susun PKA di sini. PKA maksudnya program kerja audit. Jadi nanti pada saat kita turun ke lapangan itu apa aja sih yang dilihat, apa aja sih yang harus dilakukan oleh masing-masing orang itu adanya di PKA ini. Nah, selain itu untuk data analitik untuk DABK itu juga kita membuat skripnya. Jadi kalau umpama pengujiannya 1+1 tadi, 1+1 sama dengan 2. Jadi kita bikin skripnya itu. Skripnya itu maksud dari skrip itu umpama kalau kalian kemarin melakukan validasi, kalian melakukan VLOOKUP. Nah, dari VLOOKUP itu kan umpama udah ada kode nama importirnya, di kode importir itu harusnya namanya siapa. Lah, kalian kan masih harus melakukan pengujiannya itu satu persatu. Nah, kalau dari skrip ini kalian cuma perlu membuat skrip itu sekali aja. Lah, memang di Excel memang belum bisa kayaknya ya. Tapi untuk di SQL sama di ACL nanti itu bisa dilakukan. Jadi kalian cuma perlu melakukan itu sekali, kalian simpen cara pengerjaannya itu, dan untuk selanjutnya itu tinggal di run aja. Jadi untuk yang kedua, kalian nggak perlu bikin lagi VLOOKUP ini ke sini, ini hasilnya apa. Ini kalian tinggal nge-run aja skripnya itu, hasilnya akan sesuai dengan yang kalian harapkan. Terus identifikasi pengendalian tadi, jadi ada manual, aplikasi, dan ITDM, itu juga udah dijelaskan tadi. Terus setelah selesai penyusunan PKA dan skripnya, kita lakukan pengujian datanya. Ini udah mulai di fase auditnya. Nah, sebelum melakukan pengujian, kita melakukan data validasi dulu. Maksudnya data validasi ini beda dengan data validasi yang kalian lakukan kemarin. Data validasi ini maksudnya kita melakukan contohnya kemarin kayak data validasi, seharusnya kita melakukan pengujian atas periode tahun 2014. Tapi ternyata di data itu ada juga yang tahun 2015 atau tahun 2013. Lah, untuk pengujian seperti itu, kita harus lakukan validasi dulu. Kita harus melakukan cleansing dulu. Mana-mana data yang nggak pas, itu harus kita keluarkan dulu. Terus, kalau umpama ada data-data yang kosong, ada data-data yang typo, itu juga kita lakukan validasi dulu. Terus yang kedua, kita melakukan pengujian pengendalian melalui penarikan data. Nah, kalau bicara di TABK di Itjen sendiri, kita sudah nggak pakai lagi, kita minta data ke auditi, terus kita melakukan pengujian, kita nggak gitu lagi, tapi data itu sudah dialirkan dari server. Jadi kita langsung dapat raw datanya dari aplikasinya, itu yang kita lakukan pengujian. Yang ketiga, sumber datanya berdasarkan kesepakatan. Lah, sebelum kita mulai ke pengujiannya itu, untuk penarikannya tadi, sumber datanya tadi, kita harus dapat persetujuan dulu. Jadi di awal kita harus bilang ke auditi kita butuh data ABCD. Nah, nanti data itu yang akan dikirimkan ke server yang ada. Kalau di Kementerian Keuangan namanya SLDK, Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan. Terus yang keempat itu ialah adanya, setelah selesai semua pengujiannya, ada hal-hal yang nggak pas, itu yang kita sebut daftar anomali. Daftar anomali ini yang selanjutnya akan kita lakukan konfirmasi dulu ke auditi. Jadi melakukan konfirmasi ini tujuannya ialah bahwa belum tentu yang kita hasilkan, yang auditor hasilkan itu benar. Jadi kita harus confirm dulu, kita udah bikin pengujian seperti ini, hasilnya seperti ini benar nggak sih? Memang sebagian besar harusnya benar, cuman
ini untuk apa ya? Untuk memvalidasi lagi lah, biar pada saat nanti kita memberikan rekomendasi itu juga bisa pas, juga nggak salah. Untuk alurnya seperti itu. Gimana untuk proses instalasinya? Udah selesai semua? Ada yang masih proses? Masih install, Pak. Oke. Oke, balik ke slide lagi. Ini RCM dalam kerangka kerja pengawasan. Ini RCM ini yang tadi, tabel yang membuat hasil identifikasi dan penilaian risiko dan juga pengendalian oleh auditor atas aktivitas-aktivitas pada proses bisnis yang menjadi objek kegiatan pengawasan sebagai dasar penentuan langkah kerja pengujian pengendalian. Tujuannya tadi dari RCM itu ialah kita bisa memahami klien pengawasan atau juga objek klien pengawasan, termasuk resiko dan juga pengendalian yang relevan. Selalu kita juga bisa menentukan area atau siklus mana yang memerlukan pengujian pengendalian. Lalu kita bisa mengalokasikan sumber daya untuk melakukan pelaksanaan pengawasan. Tapi ini lebih ke PKA-nya nanti sih. Jadi siapa aja yang melakukan tugas yang melakukan pengerjaan auditnya nanti. Yang keempat itu ialah acuan untuk pelaksanaan pengujian pengendalian. Nah, untuk menghasilkan RCM ini ya hampir sama kayak tadi. Yang bisa dilakukan itu ialah analisis dokumen dulu. Jadi tadi selain yang sudah dibahas tadi, kita juga bisa sumber datanya itu ini yang lebih lengkapnya lah. Jadi kita bisa melihat dari peraturan perundang-undangannya, dari kebijakan, SOP ataupun arahan pimpinan. Kita juga bisa melihat dari panduan aplikasi, terus kita juga bisa melihat dokumentasi sistem, struktur organisasi, dan juga selaras dengan tujuan objek kegiatan pengawasan. Nah, terkait panduan aplikasi ini, meskipun Kementerian Keuangan itu sudah sangat bagus lah ya, tapi untuk aplikasi ini memang nggak semua sudah ada untuk user manualnya, apalagi terkait dokumentasi sistemnya. Sebenarnya memang dari tahun 2016 itu sudah ada PMK terkait ininya, terkait kalau umpama kita bikin aplikasi, apa aja sih yang harus dibuat, yang salah satunya itu harus ada dokumentasi sistemnya dan juga user manual. Tapi memang ya ini kebanyakan pembuat aplikasi sih ya. Jadi pada saat kebutuhannya itu banyak dan orang yang mengerjakan membuat aplikasi ini terbatas, itu kan jadinya pembuat aplikasi ini dituntut untuk kalian harus membuat aplikasi A, B, C, D, E. Selain itu, dari A, B, C, D, E, kalian juga harus bisa untuk melakukan update atas G, E, F. Nah, itu kan harus cepat-cepatan. Jadi memang pada saat Itjen datang dan Itjen meminta mana user manualnya, mana dokumentasi sistemnya. Dan pada saat mereka bilang, oh iya Pak, ini kami belum dibuat, itu ya meskipun itu salah, tapi itu bisa dipahami karena memang kebutuhan dan juga SDM yang membuat itu masih terbatas. Dan ini di lingkungan Kementerian Keuangan ya, makanya kalau umpama di kementerian lain mungkin akan lebih ekstrim lagi keadaannya. Terus selain analisis dokumen tadi, melakukan observasi beda dengan walkthrough. Observasi ini kita itu melakukan pengamatan atas sebuah objek dalam kurun waktu tertentu. Jadi di observasi ini sebenarnya yang dilakukan itu ya cuman kalian melihat atas sebuah proses bisnis ini mereka itu kerjanya seperti apa sih.
dokumentasinya itu seperti apa sih yang dilakukan, itu cuman melihat aja. Ini sebenarnya bisa dilakuin kalau umpama seperti dulu pernah juga didapatkan temuan itu pada saat masih sebelum pandemi, itu kan absensi kan manual ya, jadi kan kita harus datang ke kantor, kita harus melakukan fingerprint di kantor lah. Itu pada saat dilakukan observasi itu ditemukan yang ada teman-teman ternyata yang apa namanya datangnya itu mepet di jam 8 lewat. Jadi kan kalau di Kementerian Keuangan kan kita bisa absen itu sampai dengan jam 8, diadakan fleksibelnya. Jadi kalau kita absen jam 8, berarti kita harus pulangnya setengah 6. Tapi kalau kita absen sebelum setengah 8, fleksibelnya ini dari jam 7 sampai jam 8. Kalau kalian absen di sebelum jam 7, itu berarti bisa pulang setengah 5. Dan kalau umpamanya absennya di jam 8, itu bisa pulang jam setengah 6. Lah, itu kita temukan ada beberapa teman dari klien pengawasan kita itu yang absennya mepet-mepet di jam 8 lewat. Dan pada saat dia datang jam 8 lewat, absensinya itu bukan di absensi yang ada di lobi kantor, tapi dia datang, dia langsung masuk ke dalam, terus habis itu keluar, dia naruh motor lagi. Ada beberapa yang seperti itu. Terus ternyata kita temukan di dalam itu ada mesin fingerprint juga yang ternyata waktunya dicepatkan tadi ya. Jadi dicepatkan 15 menit. Jadi secara real itu waktunya udah 8.15, tapi di situ waktunya masih jam 8. Jadi itu kita bisa nemuin kayak gitu. Terus gimana teman-teman yang ini kebanyakan di daerah sih, yang apa namanya, yang mungkin rumahnya deket gitu ya. Jadi pada saat dia udah absen, naruh motornya cuma di depan kantor, dia absen, terus habis itu keluar lagi, entah nyari sarapan, apa. Terus pas jam 12, pas jam makan siang, keluar ke rumahnya atau kemana untuk cari makan siang, baru kembali lagi ke kantor jam 2. Ini kan hal-hal yang nggak bisa kita temuin di sistem. Ini kan harus melalui proses observasi tadi. Terus kita bisa melakukan walkthrough sama seperti yang tadi saya jelaskan. Ini penelusuran ulang dari aktivitas proses bisnisnya. Kita juga bisa didampingi oleh petugas. Terus dari walkthrough ini kita bisa memperoleh gambaran yang aktual dari aktivitasnya, dari proses bisnisnya. Terus kita juga bisa memperoleh gambaran resiko dari proses bisnis yang aktual. Dan kita juga bisa memperoleh gambaran pengendalian yang berjalan pada saat itu. Setelah itu kita lakukan pendalaman informasi. Ini bisa melalui konfirmasi, kita bisa melalui wawancara atau FGD. Tapi sebenarnya akan lebih enak pada saat ini dilakukan pada saat walkthrough tadi. Jadi umpama ada proses bisnisnya, seperti tadi lah absensi tadi. Di absensi tadi kita melihat ada orang yang masuk ke dalam, daripada kita nanti akhirnya melakukan wawancara yang secara resmi kita panggil, kita lakukan wawancara, ya langsung aja kita tanyakan. Langsung aja kita tanyakan di tempat itu loh, apa yang dilakuin tadi. Terus sudah berapa lama, hal-hal itu kan bisa juga. Tapi mungkin kalau yang tadi kan udah langsung jadi temuan ya. Tapi kalau yang enggak, ya umpama pada saat contoh ininya pada saat mau di dokumen impor, ada importer yang datang, dia mau nanya terkait izin-izinnya. Ya udah kita dampingi pada saat itu, kita dampingi petugas bea cukainya. Terus pada saat importer itu sudah nanya, sudah selesai, langsung kita nanya juga, oh memang prosesnya seperti ini ya. Terus apa yang dilakukan kalau umpama nggak sesuai kayak gini, hal-hal seperti itu bisa langsung ditanyakan biar
informasinya juga lebih mendalam dan lebih aktual. Jadi apa namanya, lebih pas dengan kondisi real time-nya juga. Terus yang terakhir itu ialah adanya supervisi. Ini kan diskusi tadi. Oke, masuk ke halaman course-nya, Mbak. Oke, dipilih yang SQL, Mbak. Terus nanti mengerjakan yang itu, yang fundamental SQL with select statement. Ini Mbak yang diklik mulai. Oke, nanti aja kalau saya udah kelar. Jadi nanti boleh ngerjain di sini. Nanti Mbak Alma yang akan share screen, nanti teman-teman yang gantian jawab. Jadi nanti kalau umpama yang untuk bab 1 ini masih secara teori aja sih. Cuma nanti yang ke selanjutnya nanti oh, bentar Mbak. Yang ini apa yang bawahnya ya? Back Mbak, back, bukan yang itu. Yang SQL yang bawahnya lagi, yang kelas fundamental. Nah, yang fundamental SQL using select. Nah, yang itu. Oke. Jadi nanti teman-teman mulai ngerjain di sini. Nanti Mbak Alma tolong yang nge-share screen. Kenapa saya pakai ini? Karena untuk penjelasan yang ada di ini, yang ada di materi itu, kalau menurut saya kurang dalam. Jadi kan udah ada materinya juga dari Dosko-nya. Cuman materinya itu ya cuman kalau masukin file menggunakan apa, kalau melakukan select itu fungsinya untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa lah. Itu bisa didapatkan dari DigiLab ini, dan kalau menurut saya lebih enak lah modul ini. Makanya saya kemarin berlangganan ini karena sebelumnya memang ikut di beasiswa dari Kominfo pas itu. Karena ada beasiswa terkait data engineer, saya ikut itu menggunakan DigiLab ini course-nya. Terus karena memang saya anggap ini enak, makanya saya juga langganan di DigiLab ini. Nah, dan menurut saya untuk kalian belajar ini akan lebih enak daripada bahan-bahan yang dari Dosko itu. Makanya untuk yang pertemuan sekarang, setelah saya melanjutkan tadi sedikit lagi terkait TABK tadi, kalian langsung melakukan pembelajaran dari DigiLab ini general control sama application control. Ini kan sudah kalian buat juga kemarin, yang terkait Grab, terkait Facebook dan segala macamnya itu kan ya, ini kalian udah paham lah. Ini tadi yang pengendalian aplikasinya tadi, ada yang sistem, ada yang manual, ada yang semi manual, yang ITDM tadi, ada juga yang terotomatisasi. Maksudnya terotomatisasi yang aplikasi tadi. Bedanya manual dilakukan oleh full manual berarti dari manusia, semi manual mengkombinasikan kegiatan yang dari manual dan IT, dan juga IT berarti dia full dari aplikasinya.
Untuk tahapannya sendiri ada pengendalian input, pengendalian proses, dan output. Ini pengendalian aplikasi. Ini kalian juga sudah pelajari kemarin. Ini pembedaannya lagi dari yang dari pengendalian manual, pengendalian semi manual, dan terotomatisasi. Ini juga sudah dipelajari kemarin. Ini contoh ilustrasi untuk menggunakan pengendalian aplikasi. Ini SKP atau STP pemeriksaan. Nah, maksudnya kalau umpama di satu, ini udah ada reference table lookup-nya. Jadi kalau kalian masukin di sini, nanti akan langsung, oh ini apa namanya, kalian mau masukin NPWP, udah langsung keluar nama wajib pajaknya dan juga alamatnya. Nomor 2 langsung untuk auto calculation-nya dan juga untuk limitnya. Nomor 3 untuk drop down-nya. Jadi maksudnya kalau kalian pilih untuk statusnya, udah ada pilihan statusnya apa aja. Nomor 4 udah ada reference lookup-nya. Dan nomor 5 untuk sequence numbering-nya. Maksudnya sequence-nya ini itu untuk yang nomor berapa bisa. Jadi ini udah otomatis kalau kalian pembetulan yang pertama yang berarti ini untuk nomor 002. Pembetulan ketiga ya berarti nomor 004. Terus ini untuk pengujian pengendaliannya. Ini mungkin bisa kita lewatin. Ini juga bisa dilewatin. Nah, ini data analitik pada kegiatan pengawasan. Kenapa sih harus mulai menggunakan data analitik? Yang utama itu adanya tuntutan terhadap GRC, Governance, Risk, and Control. Yang kedua, ada tantangan volume dan kompleksitas data. Maksudnya, ya makin ke sini datanya juga makin besar. Jadi, auditor nggak bisa yang tetap melakukan pengujian secara tradisional. Jadi harus mulai aware dengan data analitik ini. Terus yang ketiga, data elektronik sebagai sumber daya. Ini seperti yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu pernah melakukan pidato atau internalisasi bahwa kita Kementerian Keuangan berdiri di atas harta karun. Harta karun maksudnya data yang sangat banyak itu, dan itu penggunaannya masih belum cukup optimal. Makanya disebut bahwa data elektronik ini sebagai sumber daya. Yang keempat ialah DA sebagai pendekatan umum. Yang kelima ialah adanya inovasi dari ada TABK, ada CA, continuous audit, ada continuous monitoring, ada pendekatan prediktif, dan juga ada pendekatan preskriptif. Nah, ini yang gambaran umumnya tadi. Gambaran umumnya tadi untuk TABK sendiri, kalau dulu TABK ini kita bicaranya berproject. Jadi kalau umpama kita mau dinas, baru kita melakukan pengujian atas kantor itu aja. Jadi kalau umpama saya kemarin sempat mau ke Surabaya, tapi ternyata nggak jadi karena dari kantor memang ada arahan untuk segala penugasan di hold. Nah, itu kalau mau ke Surabaya, sebelum ke Surabaya kemarin, saya sudah membuat skrip-skripnya, dan juga anomali yang di Surabaya itu nanti ada anomali apa aja sih. Jadi di sana nanti tinggal selain membuat skrip tambahan, juga melakukan konfirmasi atas anomali yang sudah ditemukan di sini. Nah, itu untuk TABK-nya. Terus untuk CA ini namanya continuous audit. Jadi kan data itu tadi kan sudah ngalir loh, sudah ngalir secara rutin kepada di Itjen. Nah, data yang ngalir itu setiap kali datanya masuk, ada beberapa skrip yang sudah langsung kerja di situ. Jadi skripnya ini juga secara rutin menghasilkan outputnya berupa anomali-anomali.
Nah, itu namanya continuous audit. Jadi kita nggak bicara per project lagi, tapi secara rutin, umpama datanya mungkin mengalirnya bulanan ya. Lah, dari bulanan itu setiap kali data mengalir, saya dapat email. Jadi, oh atas data yang mengalir ini akan ada anomali di kantor A, B, C, D. Di kantor A itu anomalinya 1, 2, 3, 4. Itu udah ada semua. Itu namanya continuous audit. Lah, fase selanjutnya dari continuous audit ialah continuous monitoring. Continuous monitoring ini dari skrip yang udah ada itu bukan lagi Irjen yang ngecek, tapi dilakukan oleh manajemen, dilakukan oleh klien pengawasan. Umpama itu kalau yang paling terbaru ini sih dilakukan di Bea Cukai. Jadi hasil pengawasan yang sudah dilakukan dulu, skrip yang sudah pas itu dulu, pada saat kami menyampaikan ke Bea Cukai juga menerima dengan baik. Oh iya, itu pas memang sebuah pengujian seperti itu. Dan Bea Cukai jadinya membuat pola yang sama yang diterapkan di aplikasinya mereka sendiri, di aplikasi internalnya. Jadi kalau nanti ada masalah, bukan lagi Itjen yang lihat, tapi udah langsung dari manajemen sendiri. Itu CM. Nah, fase selanjutnya ialah adanya analisis prediktif. Ini kita bisa melakukan meramal masa depan. Maksudnya meramal ini sebelum ada temuan itu kita bisa auditor sudah bisa menyajikan bahwa ke depan itu kemungkinan yang akan kita hadapin itu ialah seperti ini. Tapi memang umpama kita nggak bicara pandemi ya umpamanya. Kita melihat sebuah data historis bahwa di data historis itu pada saat ada momen-momen seperti momen Lebaran atau momen tahun baru itu dari impor itu akan mengalami kenaikan untuk barang-barang yang sifatnya barang-barang bukan bahan mentah, bukan bahan baku, tapi bahan-bahan yang sudah ready to sell. Nah, itu kita bisa menyajikan bahwa pada saat fase seperti itu yang harus diketatin itu ialah pengujian di mana. Itu yang bisa didapatkan dari analisis prediktif ini. Ini kalau di Itjen sendiri, untuk SDM data analitik ini ada 3. Yang pertama ada data operator atau data engineer, terus ada data scientist, dan juga ada business leader. Nah, ini memang bisa beda-beda fungsinya. Kalau untuk data engineer sendiri, dia yang harus bisa dilakukan itu ialah melakukan data preparation, paham dengan tools DABK. Levelnya ini dilakukan oleh auditor pelaksana lanjutan, dan juga auditor pertama. Trainingnya ialah data analytics specialist, atau juga ada training terkait data engineer, atau ada juga training terkait Excel, terkait ACL, terkait SQL, dan lain-lain. Terus yang kedua ialah ada data scientist. Data scientist ini yang harus bisa dilakukan ialah melakukan continuous audit tadi, paham terkait prediktif dan preskriptif analitik, dan juga bisa paham terkait model deployment. Yang harus dipahami oleh data scientist ini, dia juga harus bisa paham terkait. Jadi kalau untuk data prediktif itu nggak pakai Excel, nggak pakai ACL, yang dipakai itu Python, R, itu yang dipakai untuk data analitik ini, untuk prediktif ini. Levelnya di termuda, duduk pertama, pelaksana, dan juga pelaksana lanjutan. Dan juga business leader lah. Business leader ini biasanya dilakukan oleh yang sudah senior. Maksudnya business leader ini maksudnya yang perlu dilakukan ialah
apa sih yang harus dilakukan oleh data engineer dan data scientist ini? Mana-mana sih hal-hal yang menjadi apa namanya perhatian umum atau hal-hal yang sekiranya menjadi perhatian pimpinan lah, itu yang didefinisikan oleh business leader ini. Ini untuk tools-toolsnya, untuk basic analytics-nya, untuk TABK biasanya menggunakan Access sama Excel. Tapi untuk data analytics atau CA itu yang digunakan, jadi bisa menggunakan ACL, Oracle, SQL, ataupun SQL Server. Untuk statistik atau modeling, prediktif ini maksudnya, bisa menggunakan R, Orange, Python, dan RapidMiner. Yang paling gampang Orange sih, Orange karena lebih. Jadi kalau umpama R sama Python, kalau RapidMiner saya belum tahu ya. R sama Python itu kita harus melakukan, ya kita harus ngetik di situ. Jadi kalau kalian kalian masuk ke command prompt, itu kan kalian harus hafal tuh fungsi-fungsinya di situ. Lah, untuk untuk Orange kalian tinggal untuk fungsi ini tinggal di drag down aja. Jadi sedikit untuk melakukan pengetikan di situ. Terus untuk visualisasinya bisa menggunakan Tableau. Biasanya sih Tableau. Untuk Oracle sama Power BI ini saya belum pernah juga untuk menggunakan. Ini untuk TABK. Ini bisa dilewatin. Tahapannya tadi perencanaan, pelaksanaan, dan komunikasi. Ini sebenarnya hampir mirip tadi dengan yang RCM tadi, cuman ini untuk ini tahapan audit secara khususnya. Kalau yang tadi kan audit secara gimana sih cara melakukan audit secara teknisnya itu. Nah, ini untuk apa namanya audit secara umumnya. Jadi di sini dibagi menjadi 3, perencanaan, pelaksanaan, dan juga komunikasi dan dokumentasi. Dan di 3 ini ada juga proses penjaminan mutu di situ. Jadi supervisinya masih tetap akan dilakukan. Oke, ini bisa dilewatin. Ini bisa dilewatin juga. Oke. Ini mungkin terkait apa namanya? Jadi kan saya tadi udah membahas tentang perolehan data. Jadi ini alur datanya pada sistem informasi. Gimana pada saat data itu diinput oleh user, itu melalui aplikasi front end lah, dia menjadi data di sini. Datanya itu kan bisa lah, data mart ini maksudnya bisa dibagi menjadi beberapa macam data juga. Jadi bisa atas beberapa tabel, bisa atas apa namanya, atas tahun. Ini tergantung dari pembuat datanya sendiri. Nah, ini yang SLDK. Nah, di SLDK ini itu ini yang ada di Kementerian Keuangan. Ini maksudnya, jadi ini dari pemilik datanya. Pemilik datanya ada di JKN, di JBC, dan lain-lainnya. Itu di datanya ada namanya data staging. Terus ada enterprise, ada juga data amat lah. Ini itu ada kalau di Kementerian Keuangan ini dilakukan oleh Pusintek. Nah, jadi Pusintek ini baru dialirkan ke pihak-pihak yang memang membutuhkan data itu. Ada yang digunakan oleh Irjen untuk analisis, ada yang digunakan untuk reporting. Maksudnya reporting ini menjadi sebuah dashboard, ada juga yang database to database, maksudnya dari masing-masing data ini kan umpama
untuk DJKN dia juga punya hubungan dengan data dari Perben untuk MPN-nya. Itu kan antar aplikasinya kan antar datanya saling berhubungan. Nah itu yang kita gunakan itu ialah SLDK ini. Ini SLDK versi 2. Ini saya juga belum begitu paham untuk yang ini. Bisa dilewatin. Ini terkait tahap perolehan data. Ini maksudnya jadi kan sebelum kita mulai melakukan pengujian, kita harus mendapatkan datanya dulu. Nah, sebelum kita bisa mendapatkan data itu ya, kita harus bisa paham juga sistemnya kayak gimana, database-nya seperti apa, terus kita harus tahu batasan dan lingkupnya itu kita mau melakukan pengujian yang seperti apa, terus tabel atau data yang diperlukan itu apa aja, terus metode dan media penyampaian datanya seperti apa, dan pada saat itu sudah bisa didapatkan, kita mulai melakukan validasi atas data itu. Ini metode akses data dalam pengawasan. Ini ada yang pertama ialah direct access. Jadi ini dari auditor kita menggunakan script di situ. Ini dari servernya, database-nya, dan ini kita bisa mendapatkan output-nya. Yang kedua ialah dari DBMS backup-nya. Jadi DBMS backup ini kita tidak ini kalau memang yang ini tadi, yang sebelumnya tadi, ini langsung kepada production-nya, database production, dan ada kemungkinan bahwa pada saat kita menggunakan script pada production ini, meskipun secara teori harusnya kita tidak mengganggu apapun di database ini ya, tapi kalian pengawasan biasanya khawatir bahwa script ini akan mengganggu data production-nya. Jadi biasanya untuk pola seperti ini sangat dihindari juga. Jadi biasanya itu selain SLDK tadi, kita juga bisa atas backup-nya. Jadi kita nggak melakukan pengujian itu di data yang production-nya, tapi di backup-nya dulu. Oke, mungkin seperti itu untuk pengantar TABK-nya. Sebenarnya ada juga terkait database, terkait SQL ini. Saya coba bukain dulu. Yang file ini ada di LMS juga nggak? Latihan tadi ada Pak di itu LMS. Gimana Mbak? Yang tadi latihan.SQL ada di LMS Pak. Ya, kalau yang latihan enggak, yang ini yang PowerPoint ini. Kalau itu nggak ada PowerPoint-nya. Oh, oke. Nah, sebenarnya PowerPoint ini akan diterangkan juga di DKLab tadi. Jadi ini mungkin akan saya sampaikan aja, saya kirimkan aja, tapi nanti kalian coba-coba dulu modul yang dari DKLab tadi. Manfaatan query, dan ada juga yang query dalam macOS. Ada dua PowerPoint yang saya kirim. Cuman ini nanti mungkin akan saya bahas di minggu depan aja, sekaligus dengan kita latihan langsung di SQL-nya. Oke, kalau gitu kita belajar dari DKLab ya. Terus saya mungkin akan nuker ke
HP habis ini. Pak Alma bisa di-share? Oke, kita mulai dari yang modul pertama, yang modul SQL dari Senja itu, Mbak. Oke, ini kan ini modulnya yang dari Dekilab tadi. Nah, ini beberapa yang di awal ini masih teori, maksudnya, tapi teorinya itu diberikan dalam bentuk ada sebuah cerita gini dia, dan nanti di akhir-akhir baru nanti akan ada soal-soalnya. Jadi kalau umpama penuh select itu kayak gimana sih dan segala macamnya. Untuk teori-teorinya terkait SQL dan juga gimana kita melakukan ini di SQL langsung, kita main-main di aplikasinya secara langsung, kita akan lanjut di materi di pertemuan selanjutnya maksudnya. Jadi kalian coba belajar dulu di sini, yang seharusnya teorinya juga sudah kalian pelajari di sini nanti. Mungkin seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Sudah ya, Mas Ari? Untuk sekarang belum ada, Pak. Oke, berarti ini kan nanti yang menjalankan Mbak Alma, dan saya juga Mbak Alma nanti tolong teman-teman yang berpartisipasi nanti dicatat juga ya, Mbak. Baik, Pak. Sama untuk yang mungkin ini aja, Mbak Alma nanti yang di ininya, yang tugasnya untuk yang yang bagian share screen dan nextnya Mbak Tirta yang bagian ngelis siapa aja yang berpartisipasi, dan nanti yang memandu jalannya ini Mbak Wiwi ya. Jadi nanti Mbak Wiwi yang yang memandu lah. Jadi ini kalau udah oke, nanti next nanti jadi Mbak Wiwi. Mungkin gitu ya. Baik, Pak. Oke, kalau gitu. Dan Nida belum? Next. Lu jawab kuisnya. B. Jangan chat, nggak kelihatan di Langsung Munir aja deh. Coba dulu ya, kayaknya semua benar deh. Aku coba bacain ya. Perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan sistem IT pasti memiliki sistem database dan bisa dipastikan menyimpan datanya dalam suatu database. Contohnya, perusahaan berbasis teknologi seperti e-commerce menyimpan data baik itu data profile user, data transaksi pembelian dan penjualan, data produk dan data traffic kunjungan user ke halaman website di sistem database, atau lebih tepatnya sistem manajemen database atau database manajemen sistem. Semua informasi ataupun analisa yang dibutuhkan oleh manajemen umumnya bersumber dan diolah dari database
database DMS ini. Dan di perusahaan, sistem database biasanya tidak hanya satu, bisa 2, 3, bahkan puluhan. Oleh karena itu, SQL sangat berperan di sini. Karena dengan menggunakan SQL dapat memenuhi kebutuhan manajemen tersebut. Tanpa penguasaan SQL akan kesulitan memperoleh data yang dibutuhkan dan akan kesulitan dalam melakukan analisa dan masukkan informasi yang dibutuhkan manajemen dan perusahaan. Akan tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua sistem database mendukung SQL. Hanya sistem database berbasis Relational Database Management System atau RDBMS yang mendukung bahasa ini. Untuk RDBMS ini sendiri akan dijelaskan kemudian. Kesimpulannya, SQL merupakan singkatan dari Structured Query Language, yang merupakan sebuah bahasa komputer sederhana yang menjadi standar untuk memungkinkan seseorang berkomunikasi dengan suatu sistem database manajemen relasional. Karena RDBMS bisa dikatakan digunakan oleh sistem IT oleh seluruh perusahaan di dunia dan di Indonesia. Maka pengetahuan SQL menjadi aset yang penting di perusahaan. Walaupun sederhana, aspek SQL sangat luas. Apa itu RDBMS? RDBMS merupakan Relational Database Management System yang biasa disingkat dengan RDBMS. Adalah suatu program yang memungkinkan untuk membuat, memperbarui, dan mengolah suatu basis data relasional. Nah, umumnya RDBMS ini menggunakan SQL untuk mengakses database. Basis data relasional sendiri merupakan suatu jenis database di mana data-data umumnya disimpan dalam bentuk yang terstruktur berupa tabel, dan setiap tabel atau data yang terdapat dalam database memiliki relasional satu sama lain seperti terlihat pada gambar berikut. Basis data relasional sangat populer dan banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Karena jenis database ini mudah dikelola terlebih jika memiliki banyak data atau informasi yang perlu disimpan. Selain itu, basis data relasional ini juga scalable dan fleksibel. Basis data rasional cukup mudah dikelola. Setiap tabel atau data dapat diupdate atau dimodifikasi tanpa mengganggu tabel atau data yang lain. Kenapa dibilang fleksibel? Karena jika perlu memperbarui data, hanya perlu melakukannya sekali saja. Jadi tidak perlu lagi mengubah banyak file satu persatu. Selain itu, basis data rasional juga cukup mudah untuk di-extend. Misalnya, saat data sudah semakin banyak, dapat dengan mudah memperbesar kapasitas dari database yang dimiliki. Next. Produk-produk RDBMS di pasaran. Dan berikut sebagian produk yang cukup populer di pasaran. Yang pertama ada MySQL, yang kedua PostgreSQL, yang ketiga Oracle DB, kemudian Microsoft SQL Server, dan SQLite. MySQL itu merupakan MySQL database yang cukup populer dan sering digunakan, sedangkan PostgreSQL itu umumnya digunakan untuk pengembangan aplikasi web. Akan tetapi, secara kinerja, PostgreSQL lebih lambat dibandingkan MySQL. Kemudian untuk Oracle DB, merupakan produk RDBMS yang dimiliki oleh Oracle Corporation, dan produk ini bersifat proprietary atau tidak open source. Oracle DB umumnya digunakan di industri perbankan. Kemudian Microsoft SQL Server. Nah, SQL Server ini adalah produk RDBMS yang dimiliki oleh Microsoft dan sama seperti Oracle DB. SQL Server bersifat proprietary atau tidak open source juga. Dan biasanya digunakan di perusahaan skala besar yang merupakan produk keluaran Microsoft lainnya. Untuk SQLite, biasanya digunakan sebagai database di handphone, MP3 player, dan perangkat lainnya. Selain itu juga ada MariaDB yang juga gratis atau open source. Dan masih banyak lainnya. Nah, umumnya RDBMS ini menggunakan SQL untuk mengakses database, dan produknya tidak hanya satu macam, tetapi ada berbagai macam produk. Maka SQL syntax pun bisa jadi sedikit berbeda untuk setiap produk tersebut. Berikut contoh perbandingan dari MySQL, Oracle, dan SQL Server.
Ini selanjutnya Gail ya, yang jawab ya. Almar. Oh, Mar'ah. Yang ini bukan yang apa namanya yang atas sendiri. Bentar. Iya. Iya benar. Yang A. Ya, A. Tuh. Hah? Bentar. SQL Postgres. Oh, B. Lanjut, di sini ada struktur penyimpanan RDBMS. Sebagai penyimpan data, sistem database relasional memiliki struktur hierarki objek penyimpanan sebagai berikut. Yang pertama, database, kemudian ada tabel, dan kolom atau field. Lanjut, yang jawab siapa nih? Wafa, bukan? Oh, Gail. Gail. Oh, iya. Bentar ya. Yang ketiga deh. C. Selanjutnya, tabel dan kolom. Nah, berikut ini merupakan contoh suatu tabel dalam database. Karena setiap tabel dalam database memiliki nama, maka nama tabel ini adalah ms_produk. Tabel ini terdiri dari 4 kolom, dan masing-masing dengan nama berikut. Ada nomor urut, kode produk, nama produk, dan harga. Dan dalam tabel tersebut terdapat 10 baris data dengan isi data yang bervariasi. Contoh isi datanya adalah, misal untuk nama produk pada baris kelima adalah G voucher di QLab 250.000. Next. Lanjut. Siapa nih? Wafa bukan? Sepertinya aku nggak megang rekapnya. Kalau dari chat sih Wafa ya, yang rekapan tadi. Kolom bukan. Lanjut lagi. Ifah. Yang B bukan. Kesimpulan. Jadi yang pertama, sistem relational database atau relational database management system (RDBMS) adalah sistem database paling populer di dunia saat ini dan menggunakan bahasa SQL untuk pengolahannya. Yang kedua, beberapa produk RDBMS yang terkenal itu antara lain Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, IBM DB2, dan masih banyak lainnya. Kemudian struktur penyimpanannya itu menggunakan hierarki database, tabel, baru kolom. Kemudian data akan diisi ke dalam tabel dalam bentuk baris. Next. Next aja ya.
mengambil seluruh kolom dalam suatu tabel. Untuk mengakses data di database, kita dapat menggunakan select statement. Pada select statement, kita menyatakan kolom-kolom mana saja yang ingin kita tampilkan dari suatu tabel di database. Select statement tidak berdiri sendiri. Setelah menyatakan kolom-kolom yang ingin ditampilkan, kita melanjutkan dengan from. Nah, di from inilah kita menyatakan dari tabel mana saja data yang ingin kita tampilkan berada. Jadi select from adalah statement paling sederhana di SQL dan merupakan bagian utama dari query. Select from adalah konstruksi perintah yang menginformasikan kepada sistem database untuk mengambil data dari tabel. Kata awal itu select digunakan untuk menginformasikan kepada sistem bahwa kita ingin mengambil data, sedangkan bintang artinya seluruh kolom perlu diambil dari tabel yang dirujuk. Tanda ini sering juga disebut sebagai wildcard. From, kemudian nama tabelnya merupakan tabel yang akan diambil datanya. Tanda titik koma adalah tanda yang menyatakan akhir dari perintah select atau SQL line. Jangan lupa setelah nulis select sama from itu, klik tombol run-nya. Coba di run dulu mah. Karena ini kan dua baris ya. Klik Kalau tombol. dijadikan satu baris coba mah. Itu yang select bintang terus from-nya jangan ke baris kedua. Itu yang di code editor itu. Itu bisa diketik ya? Yang di kanan. Iya. Coba taruh ke atas. Jadi satu baris gitu mah. Ini dihapus. Katanya itu kalau di run akan dapat tabel. Yang baris keduanya. Coba jadi satu baris. Select Dihapus. bintang Dihapus terus. dulu aja nggak sih itu? Apanya? Itu kan yang dia dua. Jadi MS produk yang di nomor 2. ya, Itu ya dijadikan satu baris mah. di Dipindahin itunya. ke baris pertama. Enternya. Iya, Dan. Nggak bisa. Nah gitu coba. Udah ketik. Enggak diketik dulu dong ini ya. Select. Selectnya belum di kampus Enggak, lagi. Select. Di kopas aja, Select. di kopas juga bisa kok. Kopas dari mana? Oh, Dari ya. itu yang sebelah kiri, yang select itu, select from, di copy. Tinggal Itu blok. Coba di run mah. Oh. Sip. Ini emang nggak ada grafiknya. Kayaknya ini cuma nampilin tabel aja perintahnya. BTW jangan ngechat gue soalnya nggak kelihatan. Coba submit.
Udah. Udah. Wow, Belum. masih ada. Kok keluar? Menggunakan alias pada kolom, kita dapat merubah identitas nama kolom yang diambil dan select dengan menggunakan keyword as. Ini dinamakan alias. Gunakan alias pada SQL dan sintaks lengkapnya adalah sebagai berikut. Ini select nama kolom, as terus nama kolom baru sama from nama table. Berikut adalah contoh untuk merubah nama kolom dari kode produk menjadi product code dari table MS produk. Ini suruh ngetik lagi. Ini mending yang Ini- itu aja, yang Iya. lanjutannya tadi. Mending yang Mm. jawab. Aduh, bentar. Ini jadi gimana ini? Ini sih. Ini sih yang jawab. Tapi yang ngetikin tetap Alma sih. Udah Kan bener. bisa kontrol kayak si Sakit nih. Gimana tadi caranya? Tuh gimana tuh? Itu di atas pencet Atas aja ya. view option. Siapa? Request. Sekarang bagian siapa? Nisa ya? Udah aku request. Ya, error lagi. Iya, sebentar ya. Ini kok nggak bisa di-chat ya? Udah, submit. Udah. Lanjut. Jawab lagi. Siapa tuh habis bisa? Lydia. Yang C bukannya? Langsung aja dijawab. Gimana?
Lanjut lagi dijawab. Jalul. Jawab Lul. Yang B. Ading. Ya udah C. Selanjutnya menggabungkan prefiks dan alias. Sama aja nggak sih? Oh, ada bedanya deh. Ini udah ada contohnya ya. Jadi bisa langsung dijawab aja mungkin. Ihsan. Ihsan. Ihsan kemana? Jawab San. Jawabnya di mana? Di kode editor. Oh, bentar. Apakah
Oke, udah ya. Udah. Teman-teman, halo. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu catatan saya. Pak. Karena Iya, Pak. Ini kan udah mau jam 10. Nah, ya kecilin dulu. Kan udah mau jam 10. Yang harus kalian pelajari itu kalau saya ngelihat di RPS itu sampai dengan sebentar. Untuk SQL-nya sendiri itu kan sampai dengan di join, group by sama union. Nah, itu kan ada juga selain jadi kan ini kan yang di sini kan baru select aja ya. Tolong masuk ke inilah lagi Mbak Alma, apa namanya? Di pilihan course-nya. Nah, di SQL itu kan kalian ini lagi ngerjain yang fundamental SQL using select statement. Nah, untuk bahan kuliahnya di RPS itu sampai dengan union. Jadi nanti yang dikerjakan fundamental SQL using select sama fundamental SQL using inner join and union. 2 itu. Nah, ini nanti lah itu tadi karena kan ini sangat bisa kalian bisa ngerjainnya bareng-bareng. Ini kan di satu akun tadi bisa digunakan di banyak device juga. Nah, pada saat kalian nanti mengerjakan memang kalau umpama ada satu teman yang langsung mengerjakan sampai selesai terus yang lain ngikutin ya bisa aja kalian mau mengerjakan bareng-bareng seperti ini juga bisa aja terserah. Maksud saya di sini sebelum nanti kita mulai di pertemuan selanjutnya itu diselesaikan dulu diselesaikan dulu 2 modul ini. Jadi fundamental SQL using select sama using inner join and union tadi. Nah, sebelum nanti mulai perkuliahan selanjutnya, pertemuan selanjutnya, 2 modul ini bisa selesai dulu. Ya, nanti baru dibahas lagi kapan akan mulai pertemuan selanjutnya. Mungkin gitu sih kalau dari saya. Jadi ini 2 ini terserah nanti kalian mau mengerjakan sendiri, mau menggunakan kelompok, atau kalian mau nge-zoom bareng-bareng. Nanti pertemuan selanjutnya modul udah selesai dan saya bisa menyampaikan lagi materi terkait apa yang sudah kalian pelajari ini. Mungkin gitu. Gimana, ada pertanyaan dulu? Oke. Nanti dan di pertemuan selanjutnya kita akan mulai yang di SQL benerannya. Jadi untuk teman-teman yang tadi belum bisa nginstall dan paling tolong kalian coba masukin filenya latihan 1 sama latihan 2 tadi yang sesuai dengan YouTube yang di link YouTube yang saya berikan tadi, cara masukin filenya mungkin sampai dengan situ dulu. Jadi biar latihan 1 dan latihan 2 bisa dimasukin di SQL dulu. Kalau nanti ada pertanyaan atau ada problem nanti bisa langsung hubungin saya. Jadi di minggu depan di pertemuan selanjutnya kita bisa langsung mulai nyoba di latihan 1 dan latihan 2 itu. Oke, mungkin gitu. Dan ini Dekilab ini selain SQL ada banyak modul yang lain juga, ada Python sama ada R. Dan ya menurut saya sangat bagus sih, maksudnya kesempatan untuk
kesempatan untuk belajar di modul-modul yang lain itu banyak. Jadi ya kalian selain yang dari belajar SQL ini, kalau kalian mau belajar ke yang modul yang lain, silahkan. Paling kalau yang dari sini yang sudah saya kerjain sih di SQL sama Python. Cuma nanti kalau mau tanya-tanya ke yang lain nanti kita bisa diskusi lagi lah. Oke, mungkin gitu ya. Saya kira udah. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung japri. Oke, kalau gitu saya akhiri perkuliahan di sini. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam belajar. Dan dijaga prokesnya, lagi sangat tinggi kasus-kasusnya. Semoga kalian dan keluarga tetap diberikan kesehatan. Oke, kalau gitu ya.